kita selanjutnya beralih ke tahap penyusunan model matematika. Ya, kita sudah belajar apa itu model matematika, kita sudah ada gambaran bentuk-bentuk contoh-contoh model matematika tadi. Nah, sekarang bagaimana sih tahap penyusunannya? Ya, tidak ada algoritma yang pasti dalam membentuk model matematika yang baik ya, teman-teman. Namun, para tokoh telah menyumbangkan ide-idenya bagaimana menyusun model matematika yang sistematis. Harapannya dengan kita menyusun model matematika yang sistematis, nanti kita akan bisa menghasilkan model matematika yang baik. Seperti itu. Nah, di sini saya sajikan beberapa pendapat ya dari beberapa tokoh tentang tahapan dalam menyusun model matematika. Di sini saya yang pertama mengambil pendapatnya Cliff tahun 2004. Ia menyatakan bahwa dalam menyusun model matematika, kita dapat berprinsip pada beberapa hal berikut, yaitu why, find, given, assume, how, predict, valid, verified, improve, and use. Ya, untuk penjelasannya di sini juga sudah diberikan alurnya, diagramnya seperti apa. Kita pertama kita pertama menuju ke why. Ya, kenapa kok muncul tahapan why? Oke, yang pertama yaitu why. Why di sini what are we looking for? Apa yang akan kita cari? Ya, di sini kita mengidentifikasi kebutuhan pemodelan. Kenapa kita perlu memodelkan ini? Itu ya. Lalu selanjutnya berarti dari why nanti kita akan muncul tujuan ya. Tujuan untuk pemodelan itu apa? Selanjutnya find. Di sini what do we want to know? Apa yang perlu kita ketahui ya, apa saja data-datanya yang perlu kita ketahui dulu. Makanya di sini find, kita menyusun, kita mencari data apa saja yang diperlukan ya. Selanjutnya di sini dari objek atau sistem di sini muncul model variables parameters. Di sini given, what do we know? Di sini what do we know? Maksudnya mengidentifikasi data relevan yang ada. Dari yang kita peroleh tadi, kita mencoba mengaitkan, ya, mengidentifikasi data-data yang ada apa aja. Lalu kita assume. What can we assume? Apa yang bisa kita asumsikan? Ya, karena tadi berdasarkan pendapat tokoh sebelumnya bahwa kita itu susah ya untuk mendapatkan model yang sempurna mirip dengan fenomena real. Nah, untuk itu di sini kita perlu mengasumsikan. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita abaikan misalnya. Nah, itu munculnya sebenarnya di sini ke asumsi. Mengidentifikasi kondisi yang ingin diaplikasikan. Karena bisa jadi yang diaplikasikan ini ada yang tidak sesuai dengan yang real karena saking kompleksnya fenomena real. Next ya. Di sini muncul how. How should we look at this model? Kita di sini pada tahap mengidentifikasi bagaimana seharusnya kita melihat model tersebut. How? Jadi di sini itu lebih ke analisis ya, mengidentifikasi bagaimana kita melihatnya, apa yang mau kita cari, titik equilibriumnya, ya. Kalau mau kita tujuannya apa? Kalau mau tujuannya ingin menentukan mencari kestabilannya, berarti kita perlu cari titik equilibriumnya dulu gitu ya.
Dari sini akan menentukan langkah-langkah seharusnya kita bagaimana. Lalu langkah selanjutnya predict. What will our model predict? Di sini kita mengidentifikasi pertanyaan, perhitungan, dan jawaban yang akan dihasilkan. Kita mulai melakukan perhitungan-perhitungan, memprediksi. What will our model predict? Selanjutnya valid. Ini sebenarnya valid dan verified hampir suatu hal yang sama ya. Di sini sama-sama kita mau menunjukkan atau membuktikan kesesuaian dengan model real, dengan objek real gitu ya. Di sini kalau valid, penjabarannya adalah are the predictions valid? Are the predictions good? Oke, di sini kalau validasi nanti akan menghasilkan apakah hasil prediksinya itu valid atau tidak. Sementara saat kita melakukan verifikasi, maka akan menghasilkan apakah prediksi ini sudah sesuai atau belum. Gitu ya. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah improve. Jadi di sini setelah kita melakukan uji validasi maupun verifikasi ya, nanti di sini hasilnya bisa kita lihat. Jika memang sudah sesuai, berarti dia valid dan prediksi diterima ya. Prediksi sudah sesuai dengan yang mau kita harapkan. Sebaliknya, jika ada uji yang misalnya tidak valid ya, di sini kita perlu melakukan pengembangan lagi. Kita kembali ke tahapan ini ya. Apakah modelnya ada yang perlu dirubah? Nah, di sini kita perlu melakukan tahap pengembangan model. Ya. Nah, jika sudah ya di sini berarti jika misal sudah valid, di sini berarti kita mengidentifikasi apa yang dapat kita lakukan dengan model tersebut. Hasilnya itu tadi kita interpretasikan apa yang kita peroleh tadi dan bisa kita gunakan. Ya, karena sudah melalui berbagai uji tadi. Nah, itu pendapatnya Cliff. Sementara Widodo menyusun tahapan pemodelan matematika yang kurang lebih ya sama ya. Di sini langsung saya sajikan ke alurnya, ke diagram transfernya. Di sini dimulai dari deskripsi masalah nyata. Ya, kalau ini sudah lebih ke aplikasi ya, aplikatif sekali untuk tahapan yang disusun oleh Prof. Widodo. Di sini kita mulai dari mendeskripsikan dulu masalah yang ada, masalah nyata. Ya, permasalahan apa kita deskripsikan, kemudian kita identifikasi ya. Lalu beralih ke penyederhanaan. Masalah nyata kita sederhanakan. Ini pada tahap ini kita sebut juga simplified real problem. Karena susah sekali untuk mendekati the real problem, makanya selama ini model-model matematika yang ada itu sebenarnya bentuk penyederhanaan dari fenomena yang ada. Itu ya. Bagaimana cara kita menyederhanakannya? Kita sebenarnya menyederhanakan itu bisa dengan pembatasan ya, melakukan pembatasan model, bisa juga dengan asumsi-asumsi. Asumsi kita susun-susun sedemikian hingga model itu sesuai ya, sesuai dengan asumsi yang ada, tapi masih juga mendekati kondisi real. Selanjutnya kita baru susun model matematika. Model matematika ini kita susun berdasarkan asumsi. Ya, jadi ini model matematika yang sudah dalam bentuk sederhana. Lalu penyelesaian model matematika dengan berbagai cara analisis aljabarnya bisa teman-teman gunakan. Lalu di sini diinterpretasikan. Setelah ketemu solusinya, kita interpretasikan ke dalam
eee, bahasa bahasa awal, ya teman-teman dari awalnya itu mau menyusun apa, ya. Kemudian dari hasilnya itu, apakah sudah menjawab dari, pertanyaan awal tadi ya, kita interpretasikan. Nah, di sini baru kita lihat kecocokannya, ya, kecocokan model matematika. Apakah sudah cocok atau belum? Kalau cocok, nah nanti ini kemudian nanti bisa dimodifikasi, ya, bisa ada pengembangan, model yang lainnya, ya, masih dengan model yang sama tapi asumsinya yang dikembangkan, ya, dan seterusnya. Nah, sebaliknya jika tidak cocok, nah, model ini tidak layak digunakan. Nah, kalau seperti ini berarti bagaimana? Diulangi lagi ke atas, sederhanakan masalahnya, susun lagi modelnya dan sebagainya sampai ini cocok atau layak digunakan, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya, eee, ada proses, validasi di sini, cuma tidak tertulis secara eksplisit. Selanjutnya di sini proses pemodelan menurut Ibu Widowati tahun 2007. Di sini alurnya dibuat lebih sederhana. Ini ada pemisah ya, ini, dunia realnya, ini dunia matematika. Di sini diawali ada problem dulu, problem fenomena, dunia kita, kemudian kita mau mencari solusinya kan, kita mau mencari ini nih. Nah, dari sini kita ubah dulu dia menjadi problem matematika. Ya, kalau membuat problem matematika, Eee, misalnya nanti jadinya kita akan perlu menentukan titik equilibrium, menentukan kestabilan, itu salah satu maksudnya menentukan kestabilan titik equilibrium dan sebagainya, itu tuh masuk ke problem matematika ya, salah satu contoh. Lalu di sini kita susun asumsi, formulasikan persamaan atau ketidaksamaannya, lalu penyelesaiannya. Setelah mendapatkan penyelesaian, nah di sini baru kita interpretasikan solusinya. Ya, dari sini, kita peroleh interpretasi, ada yang langsung menuju ke nah, setelah interpretasi ini sebaiknya tuh kita bandingkan dulu, bandingkan data. Apakah sudah sesuai, hasil prediksi kita dengan, realnya ya, fenomena realnya. Ya, untuk itu jika sudah sesuai, kita bisa gunakan sebagai solusi. Nah, jika masih ada yang kurang sesuai, kita balik lagi ke sini. Jadi alurnya sebenarnya sama ya, kurang lebih dengan yang Prof. Widodo tadi. Ya, di sini letak untuk mendapatkan validasi dari model ya. Ada yang dengan cara membandingkan ya tadi. Kemudian di sini ada yang menggunakan istilah cocok atau tidak cocok ya, kurang lebihnya sebenarnya sama. Nah, ini untuk selanjutnya, tahapannya itu lebih sederhana lagi, proses pemodelan menurut D. Escher dan K.T. Wellens. Bacanya bagaimana nih? Pada tahun 1999. Cukup simpel ya, di sini malah menjadi satu siklus yang berputar ya, real world problem, dimulai dari adanya permasalahan dalam dunia nyata, kita susun model matematikanya, lalu kita cari solusinya, lalu kita interpretasikan, ini kan hasilnya masih dalam matematika ya solusinya, kita nggak bisa dari sini langsung nyambung ke sini, dari solusi matematika ke masalahnya, kehidupan sehari-hari ya, dalam masalah nyata, itu kita perlu satu langkah dulu yaitu interpretasikan. Baru kita bisa hubungkan dengan, eee, ini, masalah nyata, dalam kehidupan kita. Maksudnya bagaimana? Misalnya seperti ini ya, misalnya diperoleh, yang sangat sederhana misalnya, dari solusi matematika itu diperoleh X sama dengan 8, gitu ya.
maksud dari X sama dengan 8 apa nggak bisa kita langsung sambungkan dengan ini, dengan masalah, dalam kehidupan. Jadi kita perlu interpretasinya dulu, ya interpretasinya misalnya X sama dengan 8 itu maksudnya X sama dengan 8 tahun. Jadi kita misalnya untuk melakukan panen suatu, eee, bibit gitu ya, kita dibutuhkan waktu 8 tahun agar lebih efektif ya, jangan kurang, jangan lebih misalnya, hasil dari solusinya seperti itu. Nah, ini baru interpretasinya. Nah, jadi itu bisa baru menjadi solusi dari, permasalahan nyata tadi, gitu ya. Nah, di sini, setelah mencapai ke tahap-tahap model, di sini kita, mengetahui secara singkat saja karena ini tidak banyak juga sebenarnya dibahas dalam pemodelan matematika. Di sini saya sampaikan untuk pengetahuan teman-teman aja, validasi dalam pemodelan matematika. Validasi pada model dilakukan untuk mengetahui apakah model yang disusun itu sudah oke, sudah sesuai yang diharapkan, itu ya. Prinsip dasar dalam memvalidasi model matematika antara lain ya, prinsip dasarnya itu sebenarnya kan, tidak ada metode baku ya di dalam memvalidasi model. Bisa jadi, modelnya satu model tapi cara memvalidasinya berbeda-beda, gitu ya. Namun prinsip dasarnya adalah kita bisa, memvalidasi model itu, yang mana metode itu berkaitan dengan konsistensi. Apakah model dapat memprediksi objek atau fenomena yang sedang dimodelkan sesuai dengan tujuan dari pemodelan. Lalu kesesuaian prinsip, asumsi atau batasan-batasan yang dibangun ya, dengan model yang telah dibentuk, begitu. Ya jadi di sini, validasi model dapat dilakukan antara lain ya, bisa jadi ada di luar sini, teman-teman bisa pelajari lebih mendalam. Di sini, di antaranya validasi bisa dilakukan dengan uji dasar statistik, dengan, selanjutnya dengan memeriksa dimensi dan satuan yang ada pada model, lalu menguji batas, asumsi, dan kemungkinan-kemungkinan yang ada pada model, lalu menghitung besar error, akurasi, dan presisi. Ini jika memungkinkan. Ya, kita tinggal menyesuaikan dengan model matematika yang kita buat. Ya, tidak semuanya bisa menggunakan keempat-empatnya ini. Biasanya kalau untuk model matematika tentang, eee, model matematika biologi misalnya ya, itu saat menyusun model matematika penyakit, biasanya kita melakukan validasi dengan ini, menguji batas asumsi dan kemungkinan yang ada pada model. Apakah model yang kita lakukan, yang kita bentuk, sudah sesuai dengan asumsi-asumsi yang telah kita susun. Ya, nanti itu akan kita pelajari lebih dalam ya saat kita sudah, praktik ya dalam menyusun model matematika. Baik, di sini kita langsung ke contoh. Ada banyak sekali contoh pemodelan matematika yang bisa teman-teman temui di luar sana. Dimulai dari jurnal, proceeding, buku, ya, tulisan-tulisan yang lainnya, ya. Akan tapi di sini saya berikan yang mungkin unik ya, karena untuk yang lainnya itu teman-teman akan mudah perolehnya. Misalnya kalau model matematika tentang biologi, tentang penyakit yang tadi sudah saya berikan ya, tentang diare. Ya, itu sudah banyak sekali di jurnal-jurnal. Nah, kan tapi agar, di sini memberikan pengetahuan yang luas kepada teman-teman, bahwa model matematika itu bisa memodelkan hampir semua bidang, ya. Banyak hal yang mungkin, justru di luar, pikiran teman-teman bahwa, ternyata, masalah nyata ini bisa dimodelkan matematika loh, gitu ya. Ya makanya di sini saya ambil salah satu jurnal, ini miliknya Valerie Tweedle dan Robert J. Smith pada tahun 2012. Di sini
teman-teman bisa lihat judulnya, eee, pemodelan matematika demam Bieber. Bieber yang di sini tuh yang dimaksud Justin Bieber ya, teman-teman. Jadi pada tahun 2012 tuh kayaknya ya kalau tidak salah tuh mungkin Justin Bieber yang, penyanyi itu ya, itu, sedang memuncak karirnya, kemudian jadi heboh, orang-orang pada suka gitu ya, jadi demam Bieber gitu. Mungkin, kurang lebihnya seperti itu, saya mencoba untuk membaca dari jurnal ini ya. Jadi dia, mereka keduanya itu menyusun model matematika, orang-orang yang begitu suka ya dengan Justin Bieber sehingga dianalogikan dengan orang yang seperti orang sedang sakit gitu loh, ya. Jadi dia bisa dari orang yang biasa saja sebelumnya tidak mengenal, jadi mengenal dan suka, kemudian setelah itu jadi, beralih ke orang yang biasa saja tidak begitu suka. Nah itu tuh sebenarnya ya, dibahas di dalam jurnal ini, teman-teman bisa membacanya secara detail, bisa cari aja ya, ini disajikan, eee, secara terbuka. Modelnya dalam bentuk persamaan diferensial seperti ini. Ya gitu ya. Nah, jadi amat sangat unik sekali ini jurnalnya. Bahkan sebelumnya itu ada yang membuat, model matematika tentang sebesar apa rasa cinta Romeo ke Juliet, gitu. Maupun sebaliknya, itu tuh ada tuh model matematikanya. Teman-teman nanti bisa cari aja ya. Jadi unik-unik gitu ya, lucu-lucu gitu. Yang di luar, pemikiran kita, oh ternyata bisa disusun model matematikanya gitu ya. Jadi tidak hanya tentang jual beli, tentang model penyakit, atau tentang tadi untung, maksimum minimum ya, dan sebagainya. Nah selanjutnya di sini saya ambilkan salah satu, eee, karya kakak angkatan teman-teman ya. Ini dari mahasiswa M. Faidur Rahman dan kawan-kawan yang menyusun model matematika pertumbuhan penduduk penghafal Al-Qur'an. Ini, yang tugas yang kelompok ini kumpulkan pada tahun 2019 di mata kuliah pemodelan matematika. Ya, seperti ini modelnya kurang lebih dengan penjelasan variabelnya seperti ini, variabel dan parameternya. Itu ya. Bu, kok bisa seperti ini? Nah, itu nanti akan, ada waktunya teman-teman untuk tahu bagaimana cara menyusun ini. Untuk sementara pertemuan ini cukup, sampai sini dulu tentang pengetahuan dasar dan contoh-contoh model matematika.